اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم وعافنا فانهم واجعل جنة مثواهم ويعلي درجاتنا ودرجاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Santri semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan pagi ini kita dapat tunaikan kegiatan rutin kita. Teriring doa dan terus menerus kita berdoa meminta kepada Allah. Hal yang demikian adanya ada nilai baik, nilai bobotnya. Mulai kita di sini sampai kemudian hidup di alam yang berbeda. Santri semuanya yang saya muliakan, kalau kemarin sedih itu adalah sesuatu yang buruk, yang kurang ada faedah atau manfaatnya. Dan sedih itu terjadi karena merasa punya sesuatu dan sesuatu itu hilang dari diri kita. Kemudian sedih. Tapi pada hakikatnya, kenapa orang merasa sedih? Karena hanya yang hilang saja yang dipikir. Yang lain tidak kepikiran, bahkan yang lain adalah sesuatu yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita rasa hilang. Contoh, kita merasa sedih karena ada sesuatu yang kita cintai, contohkan uang. 1.000 hilang umpama. Akhirnya sedih banget. Padahal masih banyak materi-materi yang lain yang nilainya, yang value-nya jauh lebih baik dibandingkan 100.000 yang hilang. Tapi karena fokusnya pada nilai 100.000 maka sedihnya berlarut-larut. Seharusnya bagaimana? Sedih cukup sebentar saja. 100.000 yang hilang enggak apa-apa. Karena memang sudah hilang. Ditangisi nganti ulu entek pohon, nek hilang ya wis hilang. Orang balik iki ora. Masih ada yang lain yang Allah siapkan untuk kamu. Bahkan kadang duit yang lain yang di rumah itu jauh lebih banyak daripada 100.000. Tapi getune orang rampung-rampung. Itu hanya satu contoh. Dan itu bisa dikembangkan sendiri-sendiri. Orang sangat sedih karena yang lain punya jabatan, punya kedudukan. Kemudian ia merasa sedih karena dia tidak memiliki kedudukan seperti teman-temannya. Ketahuilah, meski kita tidak punya kedudukan, kita juga punya nikmat yang jauh lebih baik daripada kedudukan, yaitu kesehatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi bahwa kesedihan itu karena merasa bahwa diri kita punya sesuatu dan sesuatu itu hilang dari kita. Kemudian fokusnya karo perkara sing ilang wau. Lah saniki
Fal huznu maradun min amradil qalbi yamna'uhu min nuhudhi wa sayri wa tasmirihi. Ditambah lagi keterangan bahwa yang namanya sedih itu adalah penyakit, salah satu penyakit hati. Hati merasa sedih, yang terjadi bagaimana? Yamna'uhu min nuhudhihi. Gumregae, semangate, powernya hilang. Paham mereka? Powernya hilang, semangatnya hilang, gerakannya hilang. Gara-gara apa? Sedih. Tidak ada kemajuan tanpa gerakan. Paham mboten? Ora ono perkara sing maju tanpa gerakan. Tidak ada. Gerakan itu menjadi perintis akan adanya kemajuan. Ketika seseorang kepingin maju, maka singkirkan dalam pikiran dan hatinya sifat sedih yang berlarut-larut. Ya Allah, Gusti nyang wudunan. Mikire warna-warna. Wudunan dadak mikir mati barang. Medeni ngono iku. Enggak ada gerakan nanti. Orang-orang yang difabel atau disabilitas yang punya kekurangan-kekurangan, ada yang kurang dalam sisi pandangan atau matanya kurang begitu bisa melihat. Dia bisa hidup dengan hidup yang baik atau istilah sekarang bisa hidup dengan survive. Kenapa yang melek keduanya tidak mampu untuk itu? Paham betul? Ada orang yang disabilitas, punya kekurangan, ora bisa krungu. Tapi mereka bisa hidup dengan baik, survive. Kenapa kemudian kupinge dhewek iki sing loro sing krungu kabeh? Banyak orang yang tidak punya tangan, tapi dia juga bisa hidup dengan baik. Ada lagi yang tidak punya kaki. Kakinya pokoknya cilik banget. Apalah ya. Tapi mereka bisa hidup baik. Kenapa? Karena sedih disingkirkan dalam hidupnya. Bahkan yang sangat memotivasi kita adalah salah satu wong jenenge wong Arab, dhewe semene iki. Sedambar iki kayaknya. Dia bisa melakukan semuanya. Nyopir bisa, renang bisa, dolanan apa mawon bisa. Bahkan termasuk kisah inspirasi itu hadir dari dirinya. Sekali lagi, itu karena tidak memikirkan sesuatu yang kurang pada dirinya, tetapi memikirkan anugerah lain yang ada pada dirinya dan itu dikembangkan. Maka di sini bahwa yang namanya sedih itu penyakit hati yang akan mampu mencegah dari seseorang Arab gumregah, power, kuat, gerakannya bagus, ora sido gara-gara apa? Sedih. Generasi muda, subhanul yaum rijalul hod. Generasi muda seperti kita, seperti kamu, rawulih berlarut-larut sedih. Contoh umpama perkara sepele. Nah, jalanang seneng karo jawadon. Jawadonnya ternyata ada yang lain. Udah bunuh diri. Apa-apaan. Udu Darussolihin. Jawadon cinta cah lanang sing kumisan apa.
kumise babadi, nangis berlarut-larut. Apa-apaan? Hidup itu harus survive, harus hebat. Maka yang sedih-sedih yang itu bisa menghancurkan pikiran dan hati, buang. Gue ngapa memikirkan sesuatu yang kurang, sedangkan yang lebih itu banyak. Paham betul? Kowe umpama ya, mikirlah ya Allah, nyong rene jan pas-pasan banget. Bener ini kowe pas-pasan. Tapi uteke kowe, atine kowe kan ora pas-pasan. Pikiran seseorang, hati seseorang itu tidak seperti memori HP ataupun memori komputer. Ketika sudah full, dia tidak bisa ditambah lagi. Ini ditambah melih error kabeh ora bisa metu datane. Tapi pikir dan hati manusia ora yang kono. Ketika semakin ditambah melebu kabeh. Dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan apapun. Nah, komputer ini buka kudu nang bagian kanan, nang bagian kene, nang bagian kanan, bagian ngono iku. Dibuka mbe metu. HP pun demikian. Utake wong ora. Ya, jadi jangan gara-gara sedih yang itu tidak ada manfaatnya berlarut-larut sedih terus. Sedih karena kita kehilangan materi, sedih karena kita kehilangan keluarga, sedih karena kita kehilangan teman, sedih karena kita kehilangan famili. Sewajarnya saja. Karena kesedihan itu yang berlarut-larut akan memperburuk keadaan. Loe-loe janom-nom. Ya, jadi sedih yang terus diingu, yang terus dipelihara, yang terus dirawat, itu mampu menghilangkan power, mampu menghilangkan gerakan, dan bahkan di sini mampu menghilangkan tasmir, persiapan yang sangat mapan. Iki arep ilang gara-gara sedih. Ngelukruk bahasane. Ya Allah Gusti, urip gak kaya ngene teman. Ya digawe ben aja yang kono. Paham ora? Ya kene ya jan masyaallah, ora pada karo batir. Digawe. Allah memang keluarkan kita dari ibu yang berbeda-beda. Tapi semuanya Allah berikan keadilan. Bentuknya apa? Semua yang lahir dari rahim ibunya tidak ada yang ujug-ujug sudah berpakaian, tidak ada. Budo kabeh. Tapi lah iya mulai. Tapi, mulai tapi mana mulai. Tapi kan anu, janjo. Tapi kan anu, tapi, olah. Tapi. Tapi kan kayak anaknya Megawati. Tapi kan kayak anaknya Ganjar Pranowo. Tapi kan kayak anaknya Jokowi. Tapi alas, ora jadi. Kan didawakan, laisal fata man yaqulu kana abi. Walakinil fata man yaqulu ha anadha. Seorang pemuda yang hebat bukan dia yang ngomong bapake nyongke nganakai ora. Tapi iki lho nyong, paham ora kowe? Paham mboten? Iki saya berdiri di atas kaki saya sendiri, berdikari. Oh no.
Jadi sifat sedih ojo terus-terus menghantui pada kita. Iki delengake karo kitab. Karena sifat sedih itu mampu membuat seseorang yang awalnya powernya kuat hilang. Gerakannya kuat hilang. Cancot tali wondone kuat hilang. Berarti ada manfaatnya apa tidak sih? Rasa sedih? Ada, tapi ini yang akan disampaikan. Wathawabu alaihi thawabul masaib. Katanya ketika orang mendapat cobaan, dia mendapatkan pahala. Betul, yang mendapatkan pahala itu karena cobaannya tadi, bukan karena kesedihan. Paham betul? Paham ora? Ilang duite kowe ora sedih, pahala untuk kamu. Ilang duite sedih tetap oleh pahala, tapi ingin kurang. Kurangnya apa? Semangatnya hilang. Jadi yang mendapatkan pahala itu bukan sedihnya, tapi apa? Apa? Musibah yang Allah berikan kepada kita, allati yubtala al-abdu biha bighairi ikhtiyarihi. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh seorang hamba seperti kita. Kemudian Allah timpakan kepada kita, contoh di sini kal marodi seperti sakit, wal alami dan penderitaan. Karena kita kan tidak bisa mengelola. Contohnya, ada orang rajin banget olahraga. Sampai mengedik-ngedikin ontel, goes, ya, ontel. Niatnya men sehat kan? Barampung ngontele gletak ning alun-alun mati ki. Kenapa? Karena itu di luar kendali kita, bi ghairi ikhtiyarihi. Itu di luar kendali atau ikhtiar kita. Enggak masalah, tapi usaha untuk sehatnya itu adalah ibadah. Ya, jadi yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk sedihnya, tetapi derita yang Allah berikan kepada kita yang itu di luar kendali kita. Contoh, kowe wis ngerti nek ngenu manis terus iki dadi penyakit gula. Ora tanggung-tanggung. Nek ngenu manis 2 galon umpama. Bariku langsung semaput gara-gara apa? Lemes dedes. Gara-gara kecanda gula. Iku ora diganjar, iku ora diganjar. Tapi kan itu musibah, Pak. Tapi iku dikendalikan kamu sendiri. Padha karo umpama nyontok jajal. Jarene dokter iku nek mangan uyah kakean iki darah tinggi, jajal. Uyah batangan kumpulaken umpama gerus kabeh dilarutkan bare diminum. Akhirnya temenan tepar gara-gara darah tinggi. Men oleh ganjaran Pak, kan itu musibah. Ora ganjaran karena itu dikendalikan kamu. Yang dapat pahala itu kamu tidak bisa mengendalikan dan Allah timpakan sesuatu untuk kamu. Itu pahala. Itu pun masih ada sanggahan atau argumentasi yang lain yang bisa menyangkal bahwa itu bisa jadi cobaan, bisa jadi laknat, bisa jadi balasan, bisa jadi siksaan. Wa amma ayyakuna ibadatan ma'muran bi tahsiliha wa talabiha fala farqa baina ma yuthabu alaihi al-abdu minal ma'murat wa ma yuthabu alaihi minal baliyat. Walakin yahmadu fil huzni sababahu wa masdaruhu wa lazimahu ladzatahu. Ya, jadi yang nanti akan mendapatkan pujian itu sebab atau tempat keluarnya atau kelazimannya, bukan karena dzatiyahnya. Apa yang dimaksud? Andai kata ada orang sedih itu karena, contoh,
ditimpa musibah, hilangnya apa, musibah apa. Nanti yang dapat pahala itu ya musibah-musibahnya itu. Yang diterima dengan kelapangan dada. Nah saiki kanton sedih sing ono manfaate. Nembe sedih sing ora ana manfaate dan itu harus dibuang. Dalam pikiran kamu, dalam hati kamu harus dibuang. Karena enggak ada manfaatnya. Lah saiki sedih sing ono manfaate. Wa imma ayyahzana ala tawarrutihi fi mukhalafatihi wa ma'siyatihi wa diya'i ayyamihi wa awqatihi. Seseorang sedih karena posisi sulitnya untuk berpaling, untuk melepaskan diri dari maksiat, untuk bisa mengelola hari-hari dan waktunya untuk bisa bermanfaat, tetapi ternyata belum bisa juga. Kemudian itu bersedih. Nah itu sedih yang bagus. Paham betul? Paham ora? Contoh, kowe iki pengin banget senjane. Ngaji serius, apa serius. Tapi ternyata egin mau orang bisa. Dan itu ada keniatan betul. Kesadaran betul, keniatan betul, kepingin merubah semuanya. Tapi kok tetap urung bisa. Sehingga hasilnya kurang maksimal, kemudian kamu menggerutu atau sedih. Maka sedih itu apik. Contoh meleh, wa imma ayyahzana ala Oke. Wa hadza yadullu ala sihatil iman fi qalbi wa ala hayatihi haitsu sawla qalbu bimithli hadzal alami fahazan alaih. Itu adalah sebagai tanda bahwa hati kamu masih normal. Kaya wingi-wingi umpama nglakoni elek-elek, nglakoni maksiat-maksiat, barbare saiki sedih. Kenapa saya harus melakukan itu? Wong liyane bisa, tapi kenapa saya harus melakukan itu? Dan sedih yang sekarang merupakan bentuk taubatnya. Itu adalah sedih yang dibenarkan. Paham betul? Nah, tapi sedih-sedih sing kaya wingi-wingi niku, kaya sik nembe mawon tak ceritake iku ora kanggo gawe. Lah ono sedih-sedih sing kanggo gawe dan itu merupakan bentuk daripada hati seseorang adalah hati yang hidup. Ya, sekali lagi, ketika sedihnya itu tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Gue ngopo sedih-sedih barang. Ya, contoh, walau kana qalbu mayitan lam yahussa bidzalik. Wingi nglakoni maksiat, wingi nglakoni salah-salah terus bertumpuk-tumpuk, tapi saiki yo ora sedih, ora mikirake sik wingi-wingi sing salah niku. Ya iku atine wis bosok jenengane. Teriki hatinya sudah mati sehingga lam yahussa bidzalik. Dia tidak bisa merasakan bahwa yang seharusnya kemarin itu tidak dilakukan malah dilakukan, tapi tetap ora sadar. Ya iki atine wis mati. Nah, jadi sedih yang tidak membangun, hilangkan. Tapi sedih untuk membangun, bangkitkan. Nah, dua sisi ini harus ada pada diri kita. Sedih yang tidak membangun, sedih yang akan menghancurkan, sedih yang akan membuat kita loyo, hilangkan sedih itu. Tapi sedih yang akan membangun, sedih yang akan membangkitkan, sedih yang akan menjadi motivasi untuk berubah menjadi yang lebih baik, itu adalah sedih yang harus ada. Nah, jadi dua sisi ini ibarat sesuatu yang penting kanggo dhewe. Tapi sing kira-kira ora penting singkirkan mawon. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.